Nah, banyak orang yang melihat penampakan-penampakan menyeramkan berupa perawat. Bahkan kalau kita nih nekat masuk ke kamar 502, ada seorang wanita yang teriak keluar. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalia. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas rumah sakit terangker di Amerika Serikat, di mana nama rumah sakit ini adalah Waverly Hills Sanitarium. Nah, pada tahun 1910, rumah sakit ini didirikan khusus untuk penderita tuberkulosis atau kalian singkatnya TBC. Tahu kan penyakit ini? Nah, pada tahun itu Amerika diserang oleh wabah penyakit ini, Jess. Terus kan rumah sakit ini dikhususkan bagi para penderita TBC. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak orang atau makin banyak pasien yang datang ke rumah sakit tersebut untuk melakukan perawatan atau proses penyembuhan karena TBC ini ya, Jess ya. Terus rumah sakit ini kan kewalahan, lama-kelamaan pasien terus bertambah sampai itu nggak ada ruang lagi untuk menerima pasien-pasien baru di rumah sakit tersebut. Seiring berjalannya tahun, pemerintah setempat memutuskan untuk memperluas atau memperbesar rumah sakit tersebut. Nah, tahun 1924 dilakukanlah proses pembangunan agar rumah sakit tersebut menjadi besar. Dan tahun 1926 setelah 2 tahun proses renovasi rumah sakit tersebut, jadilah rumah sakit ini rumah sakit yang besar dan mampu menerima ribuan pasien dengan keluhan TBC yang tadi itu, Jess. Nah, pada saat itu Amerika Serikat atau rumah sakit di sekitar tersebut masih melakukan pengobatan secara primitif atau tradisional. Nah, dari metode tradisional yang dilakukan atau yang disarankan para medis untuk pasien-pasien TBC ini seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, serta berjemur di bawah sinar matahari, ini tidak membuahkan hasil. Sampai pada akhirnya para medis sudah mulai pusing nih, sampai mereka melakukan atau muncul ide gila yang mengorbankan pasien-pasien TBC ini, Ces. Jadi tim medis memutuskan untuk bereksperimen gila kepada pasien-pasien TBC. Contoh hal gila yang dilakukan oleh para medis, dokter atau perawat ini mengempiskan paru-paru pasien. Jadi pasien ini dioperasi, paru-parunya dikempiskan, sebagian katanya nih akan sembuh. Nah, mereka melakukan malpraktek lain ini, contohnya ini dibedah terus ya, tulang rusukmu nih, Ces, dipotong 2-3 bagian, ngilu banget. Nah, tapi setelah malpraktek atau kekejaman yang mereka lakukan ini tidak membuahkan hasil. Bahkan kurang dari 5% pasien-pasien yang selamat dari malpraktek yang dilakukan oleh tim medis rumah sakit tersebut, Ces. Nah, ribuan orang meninggal menjadi korban malpraktek di Waverly Hills sebelum streptomycin ditemukan pada tahun 1943. Nah, setelah antibiotik ini ditemukan, diperkirakan dari 64.000 pengidap TBC, ada 10.000 pasien yang meninggal menjadi korban malpraktek di rumah sakit Waverly Hills tersebut, Ces. Nah, jadi kan wabah TBC ini diberantas habis oleh antibiotik yang lama-kelamaan ini ditemukan. Rumah sakit ini tidak lagi digunakan dan akhirnya ditutup, Ces. Nah, setelah Waverly Hills Sanitarium ditutup, Ces, beberapa tahun kemudian rumah sakit ini dibuka kembali dengan nama yang dirubah menjadi Woodhaven Geriatric Sanitarium, tapi kembali ditutup karena nih terjadi lagi hal kekerasan yang dilakukan para pasien, bahkan malpraktik yang dilakukan oleh tim medis tersebut ini semakin menjadi-jadi, Ces. Jadi pada tahun 1982 rumah sakit ini diputuskan untuk ditutup lagi oleh pemerintah setempat karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh tim medis tersebut, Ces. Nah, setelah rumah sakit ini ditutup, tanah bangunan dari rumah sakit ini dilelang dan setelah 18 tahun terbengkalai, si pemilik kedua ini ingin menghilangkan catatan buruk di bangunan tersebut dan ingin menjualnya, tapi gagal, Ces, karena rumah sakit atau bekas bangunan rumah sakit ini dikenal sebagai tempat
terangker yang melakukan kekejaman di masa lampau, mengorbankan ribuan orang. Nah, si pemilik ini saking jengkelnya dia berusaha untuk menghancurkan bangunan tersebut, Ces. Jadi si pemilik ini mencoba menggali pinggiran-pinggiran bangunan sedalam 3 kaki ini agar bangunan-bangunan ini retak terus longsor tanahnya, Ces. Tapi itu nggak berhasil saking kokohnya bangunan bekas rumah sakit yang dikenal angker ini, Ces. Dan akhirnya bangunan ini direnovasi kembali, diperbaiki sehingga menjadi sorotan beberapa media di Amerika Serikat sebagai rumah sakit yang angker. Nah, aku akan masuk di kisah-kisah mistis yang dialami beberapa orang di bangunan ini, Ces. Jadi katanya nih ada suara anak kecil yang main bola karet. Jadi suara pantulannya tuh debuk-debuk itu kedengar sama orang-orang yang melewati bangunan tersebut. Bahkan nih ada suara jeritan wanita tua yang minta tolong kesakitan. Diyakinin wanita tua tersebut adalah korban malpraktek yang dilakukan oleh tim medis di rumah sakit tersebut waktu masih jaya-jayanya, Ces. Nah, di lantai 3 rumah sakit atau bangunan tersebut ada nih sesosok anak kecil atau hantu anak kecil yang bernama Maria, yang dia juga suka memantul-mantulkan bola karet mainannya. Nah, si Maria ini wujudnya juga tak kalah menyeramkan, Ces, dari suara wanita tersebut. Dia tidak mempunyai bola mata, bahkan nih dia nggak segan-segan minta bantuan orang yang bisa ngelihat dia ini untuk mencarikan bola matanya. Kakak, tolong carikan bola mataku dong, karena aku nggak bisa lihat apa-apa nih. Kayak gitu tuh keluhan si Maria ini kalau ketemu orang asing yang masuk ke bangunan tersebut dan naik ke lantai 3. Nah, ada sebuah ruangan yang tepatnya kamar dengan nomor 502 pada tahun 1928 ditemukan seorang perempuan tewas dengan cara menggantung dirinya, di mana wanita tersebut adalah kepala perawat di rumah sakit tersebut, Ces. Tapi tidak ada yang tahu nih motif dia bunuh diri itu kenapa, sedangkan dia belum menikah. Terus mengalami tindak kekerasan juga tidak. Jadi dia meninggal atau bunuh diri secara misterius, Ces. Dan selang 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1932, seorang perawat yang bekerja di ruangan 502 tadi, Ces, ini kembali melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari balkon bangunan tersebut. Tapi ini sama kisahnya sama kepala perawat tadi, gak ada yang tahu motif dia bunuh diri. Jadi secara misterius orang yang menempati kamar 502 ini diyakini akan bunuh diri karena mungkin diteror sesuatu, Ces. Nah, banyak orang yang melihat penampakan-penampakan menyeramkan berupa perawat. Bahkan kalau kita nih nekat masuk ke kamar 502, ada seorang wanita yang teriak keluar. Nah, ada sebuah tempat dari bangunan tersebut yang tak kalah seram dari ruang-ruangan atau lantai-lantai sebelumnya, Ces. Jadi tempat ini dinamakan The Body Chute or Death Tunnel. Nah, ini adalah sebuah terowongan sepanjang 500 kaki di mana pada zaman rumah sakit dulu ini digunakan untuk mobil jenazah membawa pasien-pasien yang telah meninggal ini melewati terowongan sepanjang 500 kaki ini. Tujuan dibangun terowongan ini agar pasien-pasien yang masih hidup, di mana pasien yang menderita TBC ini semangat juangnya untuk melawan TBC ini masih tinggi, Ces. Jadi mereka tidak diperlihatkan mobil-mobil yang membawa jenazah pasien TBC ini, Ces. Jadi mobil itu lewat di tempat persembunyian yaitu terowongan ini. Nah, terowongan ini sekarang cukup mengerikan. Kalau misalnya kita nekat pergi ke terowongan tersebut yang ada di bangunan tersebut, kita akan mendengar suara jeritan orang yang katanya nih itu adalah arwah yang masih terperangkap di bangunan tersebut. Nah, sebuah tempat
Yang mengerikan lagi, Ces, nih, jadi banyak banget ya tempat mengerikan di bangunan tersebut. Ini adalah kafetaria di mana katanya ini kan udah lama kosong. Kalau misalnya kita ke situ ngelewatin kafe bekas rumah sakit tersebut, masih ada aroma-aroma yang tercium di hidung kita, seolah-olah ada yang memasak. Nah, dipercaya itu sih hantunya seorang laki-laki yang kerja di kafe tersebut yang meninggal juga karena penyakit TBC ini. Nah, kemudian di lantai keempat katanya sih ini adalah lantai yang paling menyeramkan, dimana katanya ini makhluk astralnya paling aktif menunjukkan diri kepada para pengunjung yang berkunjung ke bangunan tersebut. Jadi ada bayang-bayang hantu yang menunjukkan mereka itu ada di situ. Bahkan nih pintu-pintu yang ada di lorong tersebut bisa terbanting sendiri. Nah, kejadian terakhir yang dapat dari keterangan penjaga bangunan tersebut, ini anehnya pada saat penjaga atau security ini berjaga malam, security ini melihat sosok kepala terbang di bangunan tersebut. Dia sangat ketakutan, lari pulang, dan besoknya dia memutuskan untuk tidak bekerja lagi di bangunan tersebut, Ces. Nah, jadi itulah kisah-kisah mengerikan di rumah sakit terangker di Amerika Serikat. Nah, gimana nggak angker coba, Ces? Banyak korban-korban dari pasien TBC ini yang jadi malpraktiknya tim medis tersebut. Nah, mereka ini kan berharap untuk sembuh di rumah sakit tersebut, tapi malah dijadikan kelinci percobaan oleh dokter-dokter di rumah sakit itu, Ces. Itu pastinya dia matinya penasaran atau tidak menerima kematian tersebut. Jadi makanya rumah sakit itu angker dan mereka pasti menuntut balas atas perlakuan-perlakuan yang tidak diinginkan oleh jasadnya itu, Ces. Nah, jadi gimana nih menurut kalian tentang rumah sakit terangker di Amerika ini? Apa kalian punya pengalaman di rumah sakit terangker di Indonesia? Bisa komen kali ya di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, Ces. Terus klik lonceng notifikasinya untuk support aku terus di video-video selanjutnya, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Bye, see you.